Yang Richard Lee, Bang. Iya bang. Oke, saya tidak tahu apakah postingannya itu hanya merupakan konten buatan, tapi sekiranya pun itu konten buatan tidak benar, sekiranya pun itu tidak benar ada pencurian, itu bukan tindak pidana. Karena pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatakan konten bohong itu menjadi tindak pidana kalau berakibat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Ini kan tidak ada kerusuhan, dan si OB-nya itu kan tidak keberatan, tidak melakukan laporan. Jadi itu. Dan lagi pula, coba konten yang beredar di masyarakat, saya yakin 70% adalah rekayasa. Jadi itu bukan tindak pidana, itu nggak ada unsur pidana dipenuhi. Jadi ada anggota masyarakat melaporkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pasal 28 Undang-Undang ITE mengatakan apabila ada konten informasi elektronik bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, itulah yang namanya tindak pidana. Kalau ini kan tidak ada kerusuhan, OB-nya itu tidak marah kok, itu bukan tindak pidana. Tapi memang secara sosiologi mungkin bisa disalahkan, tapi secara hukum pidana itu nggak termasuk pelanggaran undang-undang ITE. Sudah komunikasi sama Richard Lee? Udah, kan dia partner gua. Udah. Komentarnya ada gimana, komentar atas Ya komentar dia ya di mana kerusuhannya kata dia, itu kan hanya marketing. Yang ada itu hanya marketing. Anda juga banyak orang bikin konten yang juga tidak 100% benar. Itu hanya marketing. Ya, dan itu tidak berakibat merugikan masyarakat, tidak ada kerusuhan, ya, tidak menimbulkan ras sara, pertikaian suku, golongan, enggak, itu bukan tindak pidana. ini perihal ada beberapa lembaga yang melaporkan Richard Lee, seperti apa nih Bang? Itu dia, saya tahu dilaporkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE yang isinya barang siapa menyebarkan informasi elektronik yang berakibat kerusuhan masyarakat itu pidana. Ini kan tidak ada kerusuhan masyarakat, hanya ada beberapa orang yang kemungkinan adalah pesaing, ya bisa aja pesaing skincare segala macam kan, itu nggak ada kerusuhan masyarakat, itu bukan tidak pidana. Tapi soal polisi yang katanya Ya orang polisi kan menerima laporan, ya wajib menerima laporan dong. Tapi kalau secara hukum pidana itu bukan tindak pidana, tidak ada akibat apapun, ya. Sama aja misalnya saya bilang aku cinta sama kamu, padahal aku bohong. Itu tidak pidana nggak? Enggak dong, karena tidak ada akibat. Ya kan, tidak menimbulkan masyarakat heboh. Pokoknya tindak pidana itu kalau menimbulkan kerusuhan masyarakat, kalau kontennya bohong, menimbulkan kerusuhan masyarakat, baru berdasarkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, barulah tindak pidana. Ini OB-nya pun tidak merasa dirugikan kok. Kalau ada anggota masyarakat, ya udah boleh-boleh aja, tapi itu bukan tindak pidana. Tapi yang soal banyak bukti-bukti berseliweran di media sosial kan katanya itu suruhan dari Dr. Richard Lee untuk mengangkat. Ya kalaupun itu benar, kan saya udah bilang, kalaupun itu benar berita bohong, itu bukan tindak pidana. Iya kan? Itu kan tidak ada yang dirugikan, pidana kalau menimbulkan kerusuhan masyarakat, menimbulkan pertengkaran ras, agama, dan itu baru tindak pidana. Bang, ini perihal Kalaupun itu benar bohong, kalaupun itu konten itu saya udah bilang begitu kan, ya. Ya, ini perihal banyak yang mengatakan bahwa ini sama aja menjelekkan institusi polisi nih karena adanya permainan seperti ini. Apa? Institusi polisi ini kan Nggak ada dong, polisi nggak salah apa-apa. karena kan OB-nya bilang dipukul. Apa? Nggak, OB-nya nggak bilang dipukul. Ada yang bilang dipukul polisi gitu. Jadi Kenapa? OB-nya dipukul polisi perihal untuk sebagai saksi sebagai Oke, apapun namanya itu, saya tidak tahu kejadian di kantor polisi. Tapi yang jelas, membuat konten, kalau itu bohong, membuat konten bohong, kalau itu tidak menimbulkan berakibat sara atau kerusuhan masyarakat, maka itu bukan tindak pidana. Itu udah 100% hukumnya begitu. katanya di Padang udah ada yang demo gitu. Apa? Di Padang udah ada yang demo katanya. Itu kan kerusuhan, ya. Kerusuhan itu kan orang, emang dia dirugikan apa? Saya mau tanya. OB itu misalnya benar pura-pura bikin siapa yang dirugikan? Emang ada yang masalah yang dirugikan? Coba siapa yang dirugikan? Itu kemungkinan ada kaitannya ke konsep persaingan usaha,
Itu loh, ya maklum lah Rica itu siapa, orang sukses dari golongan-golongan suku apa. Itu bisa tapi jelas-jelas itu bukan tindak pidana. Oke? Dan Anda lihat konten di mana-mana, 70% konten yang beredar di medsos sekarang ini kebanyakan rekayasa kok. Ya? Benar nggak? Apa itu semua? Kalau gitu semua orang dipidana dong. Ya? Udah. Oke, Bang. Heran jauh-jauh. Tadi Ahmad menanggapi juga soal kementerian sama Iya, Bang. Cisniman. Siapa? Yang 500 juta katanya yang kan diposting di media sosial tuh. Ya gua gimana bisa komentar, makanya laki-laki itu kerja. Laki-laki itu kerja. Gua kerja keras makanya Aspri 2311. Laki-laki itu perlu harga diri. Itu saran saya. Laki-laki itu nggak boleh hanya nyinyir, kerja keras. Laki-laki nggak ada wibawa kalau nggak bisa cari duit, ya, ngerti nggak? Kalau laki-laki itu cari duit kuat, salah-salah dikit dimaafkan sama istri. Pelajaran ya. Kayak gua. Bang, sampai 600.000 kali di download kan, Apa? sampai 600.000 Iya, kali bisa download. diakses Terus lagi di habis itu menutup apa Ya itu kan karena orangnya selebriti kan, itu wajar lah, ya. Dan itu kan bukan itu kan salah satu contoh dari ribuan contoh kasus di dunia ini, ya. Ya, itu sudah banyak kok kejadian, ya nggak ada, ya, karena dia selebriti aja, ya. Makanya kalian wanita cantik udah dekat-dekat sama Hotman aja. Perihal kasusnya Ami BMJ Bang, Aden Wong seperti Siapa? Aden Wong, Bang, kelanjutannya gimana? Nah, gua no komen soal itu. Oke, Bang, terima kasih, Bang. Ada. Thank you, Bang.